Ini ya yang saya maksud ini. Mereka tidak akan berhenti memerangi kamu. Mereka siapa ini? Dia orang Nasrani. Wala yazaluna yuqatilunakum. Mereka tidak akan berhenti memerangi kamu. Sampai kapan? Sampai kamu murtad dari agamamu. Jadi yang paling penting dibaptis. Siapapun yang sudah dibaptis, maka dia dijamin masuk surga karena dosanya diampuni oleh Tuhan Yesus, kata mereka. Nah, ini caranya. Semua yang bukan Katolik dianggap kafir. Kata kafir saat itu menjadi momok yang menakutkan. Gereja bermain satu kaki dengan penguasa, lalu ekspansi wilayah-wilayah menjadi target utama. Berjumpa kembali saudara-saudari terkasih dimanapun Anda berada. Ada pepatah yang mengatakan kalau kita tidak bisa bersatu karena kita berbeda, entah itu karena suku, agama, dan ras, marilah kita bersatu dalam kemanusiaan. Video ini sengaja saya buat untuk semua, terutama kepada mereka yang sering memberi penilaian atau menuduhkan bahwa di dalam gereja Katolik ada agenda kristenisasi. Karena itu narasi ini akan saya buat berdasarkan fakta dan data. Data-data yang akan saya perlihatkan ini akan membuktikan kepada kita semua, terutama kepada para pihak yang sering menuduh ada agenda kristenisasi. Di tahun 2020 penduduk dunia itu mencapai 7,7 miliar. Diperkirakan pada tahun 2030 akan mencapai 8,5 miliar. Sementara prediksi di tahun 2050 akan mencapai 9,7 miliar. Ini total penduduk dunia. Lalu apa yang memicu pertumbuhan yang dianggap sangat dramatis ini? Pertumbuhan itu didorong oleh meningkatnya jumlah orang yang bertahan hidup hingga usia reproduksi. Data ini tentu bisa Anda lihat dalam situs resmi United Nations. Sementara para saudara-saudari, jumlah umat Katolik di seluruh dunia ini tercatat sampai tahun 2019 ya. Kita bisa perbaharui lagi, tapi data tahun 2019 itu tembus sampai angka 1,3 miliar. Data ini saya ambil dari Church Book of Statistics, tapi di tahun 2016. Sebaran umat Katolik terbesar ada di kawasan Amerika, kemudian diikuti oleh kawasan Afrika dan Asia. Sementara itu penyumbang misionaris terbesar di dunia masih diungguli oleh kawasan Amerika yang diikuti oleh Eropa, lalu Asia, dan sesudah itu Afrika dan Oseania. Di mana letak sumbangsi umat Katolik Indonesia bagi gereja dunia? Indonesia tercatat sebagai penyumbang misionaris terbesar di Asia setelah India dan Filipina. Para misionaris tersebar hampir di seluruh penjuru dunia, namun dari data itu menunjukkan bahwa yang terbanyak berada di Roma, Italia. Berdasarkan data dari KBRI Vatikan, Indonesia memiliki 1.489 biarawan-biarawati yang menyebar hampir di seluruh Italia. Hingga tahun 2019 tercatat banyak sekali putra-putri Indonesia yang dipercayakan untuk menduduki posisi pimpinan jenderal atau pimpinan dunia di masing-masing kongregasi, ordo, atau serikat dalam gereja Katolik. Menurut buku petunjuk Gereja Katolik Indonesia, sejak tahun 2019 terjadi peningkatan capai 65 orang pemimpin dunia. Dari ke-65 orang kita bisa sebut beberapa, misalnya Pater Paulus Budi Kleden SVD yang terpilih menjadi Prior Jenderal Serikat Sabda Allah di Roma dalam usia 49. Lalu ada Suster Mary Teresia Sri Rezeki Hakarm yang saat ini menjadi Prior Jenderal Hermanas Karmelitas yang berpusat di kota Madrid, Spanyol. Ada Suster Maria PIJ yang pernah menjadi Prior Jenderal Suster-Suster Sang Timur yang berpusat di Belanda. Dalam kongregasi Sang Timur ini beberapa kali dipimpin oleh putri-putri dari Indonesia, baik sebagai jenderal maupun Dewan Jenderalnya. Lalu ada Suster Antoni Ardatin PMY misalnya, pernah menjadi pimpinan umum Putri Maria dan Yosef di Belanda. Demikian juga
muncul putra Indonesia Bruder Martinus Tukir Handoko FIC. Beliau adalah pimpinan umum Kongregasi Santa Perawan Maria yang terkandung tanpa noda di Belanda. Beberapa tahun yang lalu, Ordo Karmel Indonesia memberikan saudaranya Romo Beni Pang Okarm yang terpilih menjadi wakil prior jenderal Ordo Karmel yang berpusat di Roma. Romo Beni sebelumnya adalah asisten jenderal untuk Asia Oseania, menggantikan Romo Albert yang juga orang Indonesia dari Keuskupan Malang. Sementara itu, ada juga Romo Kris Surinono OCD yang menjadi Dewan Jenderal OCD yang berkedudukan di Roma. Masih di Roma, Italia, para saudara. Ada Pater Markus Solo Pobuta SVD yang dipilih menjadi Dex Officer untuk dialog antara Katolik dan Muslim, atau yang lebih kita kenal itu dengan PCID. Dalam bidangnya, Pater Markus punya peranan penting untuk memberikan masukan kepada Sri Paus dalam urusan dialog antara Katolik dan Islam. Para saudara terkasih, dari data tercatat ada 54.708 religius berkaul selain imam, yang sering kita sebut dengan bruder, tersebar di seluruh dunia. Sementara jumlah suster tercatat 760.529. Lalu berapa sebenarnya jumlah imam atau romo Katolik di seluruh dunia? Totalnya ada 415.348. Itu berarti secara statistik jumlah orang Katolik yang memilih untuk tidak menikah sampai mati itu totalnya sangat banyak. 1.230.585 orang. Total ini sama dengan total penduduk negara Trinidad and Tobago yang kurang lebih 1,3 juta lah penduduknya. Komunitas atau kelompok yang memilih hidup tidak menikah dalam gereja Katolik ini adalah para romo, para suster, dan para bruder. Jadi angka itu besar sekali, 1.280.585. Dari sisi ini amat jelas bahwa gereja Katolik adalah salah satu institusi keagamaan di dunia ini yang sebenarnya mengabaikan kuantitas atau jumlah ya dari angka orang yang tidak menikah tadi. Sehingga gereja Katolik itu tidak tertarik untuk mengajak umat beragama lain untuk masuk menjadi anggotanya. Demikian juga gereja Katolik tidak pernah melarang anggotanya ya. Gereja Katolik sekali lagi tidak pernah melarang anggotanya untuk keluar dari gereja jika seandainya dengan kesadaran penuh ada umatnya menemukan kebenaran dan jalan keselamatan di tempat atau agama lain. Nah, kita mesti lihat alasannya. Ini alasannya menjadi penting. Alasan pertama, gereja Katolik sudah diuji dalam sejarah yang panjang, jatuh dan bangun dalam kesalahan, dan sesudah itu bertobat dan memperbaharui diri. Tentu dalam sejarah gereja pernah bersalah. Pernah di suatu masa ketika gereja Katolik mengejar jumlah pemeluk agama, lalu dia lupa misi utamanya. Semua yang bukan Katolik dianggap kafir. Kata kafir saat itu menjadi momok yang menakutkan. Gereja bermain satu kaki dengan penguasa, lalu ekspansi wilayah-wilayah menjadi target utama. Pada saat itu, para pemimpin gereja Katolik terlibat dalam politik praktis. Para paus bekerja sama dengan raja-raja. Sejarah menunjukkan bahwa dari sisi jumlah umat, kerja itu dianggap berhasil. Tetapi dari sisi kualitas, gereja sedang menunggu bom waktu itu meledak. Sejarah menunjukkan bahwa akumulasi pecah dan gereja terbagi-bagi. Puncaknya memang terjadi pada saat reformasi Protestan, ketika gereja Katolik saat itu memainkan kuasa pengajaran yang melampaui wewenangnya sampai-sampai mengkaplingkan surga dengan bayaran sejumlah uang. Kalau orang yang tidak membayar sejumlah uang, maka dia tidak masuk surga. Gereja merasa bahwa dia berhak untuk menentukan kapling surga dan neraka. Pelajaran dalam sejarah inilah yang membuat gereja Katolik semakin mendewasakan diri, terutama menyikapi keberagaman sekaligus bidang politik. Atas dasar pelajaran dalam sejarah itu, gereja Katolik adalah satu-satunya institusi keagamaan yang melarang pemuka agama untuk terlibat dalam politik praktis
Anda tahu pernah di suatu negara seorang Romo didesak oleh umatnya untuk menjadi presiden, maka gereja mengultimatum untuk keluar dari jabatan sebagai seorang imam. Atas dasar pelajaran dalam sejarah itu, gereja Katolik adalah satu-satunya institusi keagamaan yang melarang pemuka agama untuk terlibat dalam politik praktis, menjadi pemimpin politis atau semacamnya. Larangan itu bukan dalam bentuk wacana atau kata himbauan, tetapi anggaran dasar rumah tangganya yang melarang para imam atau romo terlibat dalam politik praktis, menjadi pemimpin politik, baik di tingkat daerah, tingkat nasional, atau di tingkat partai, sehingga Anda tidak akan pernah menemukan satu orang pastor pun masuk sebagai anggota satu partai atau pemimpin politis dimanapun, bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia, karena garis komando gereja Katolik itu hanya satu. Demikian pun kalau ada agenda kristenisasi, maka itu bukan hanya terjadi di Indonesia tapi di seluruh dunia. Kalau itu ada, karena gereja Katolik adalah gereja dengan satu komando. Kita kembali ke soal politik tadi. Mengapa itu dibuat? Karena sekali lagi gereja Katolik sadar bahwa bukan kekuasaan dan jumlah pemeluk yang menentukan kebenaran tentang kekuasaan Tuhan dan cintanya, tetapi kesadaran bahwa hidup ini adalah perziarahan sementara umat Allah menuju keabadian, dan perjalanan itu dalam keberagaman, dalam keanekaan. Dari mana gereja mendapatkan ajaran ini? Justru dari kesalahan yang pernah dialami dalam sejarah. Gereja dididik dalam rentang waktu perjalanan sejarah. Lalu alasan yang kedua, ini kita membuat hitungan sederhana yang praktis dari data dan angka ya. Mari kita membuat sedikit kalkulasi matematis menurut data dan angka sebagai bahan penilai ya. Jumlah penduduk Katolik di dunia itu 1,3 miliar. Jumlah imam Katolik ada 415.348. Dan ini mesti kita bagi untuk melihatnya. Jadi kita bisa bayangkan bahwa seorang imam Katolik melayani 1,3 miliar dibagi dengan 415.348. Itu berarti satu orang romo atau imam harus melayani 3.130 umat Katolik. Jumlah ini sangatlah banyak dan tentu kurang maksimal dalam pelayanan. 3.130 dilayani oleh hanya satu orang romo. Dari sisi itu, ngapain mesti cari-cari lagi umat yang lain yang sudah beragama pula? Wong yang punya sendiri saja, itu Romo Katoliknya agak sulit untuk mengcover, sehingga banyak umat yang mengatakan kami di sini belum ada pelayanan, di sini kami kurang pelayanan. Itu karena apa? Karena jumlah pelayan pastoral kurang, sehingga tidak mungkin terjadi kristenisasi, karena yang ada saja masih kesulitan untuk dilayani. Para saudara, jadi dari data ini tidak logis kalau ada kristenisasi untuk masuk menjadi umat Katolik. Lalu hal lain, para imam Katolik itu setelah diseleksi belasan tahun dalam jenjang pendidikan akademis strata 2, ditabiskan atau disahkan menjadi imam atau romo. Tugas utamanya adalah melayani umat, jadi melayani secara ke dalam dan menjadi penjaga ajaran iman. Kami tidak ditugaskan untuk mengajak umat agama lain menjadi Katolik. Namun para imam Katolik menyadari diri sebagai warga masyarakat, karena itu juga turut terlibat mempersembahkan hidupnya untuk kepentingan bersama di luar pelayanan gereja. Maka Anda akan temukan ada aksi-aksi kemanusiaan, memerangi kemiskinan, kebodohan, kemelaratan, membantu penanganan bencana alam, tentu bersama dengan seluruh elemen masyarakat, karena kami sadar disitulah titik temu kita. Kalau kita berbeda dari sisi agama, tapi secara kemanusiaan itu kita sama. Alasan ketiga, angka panggilan menjadi imam Katolik memiliki tren menurun karena jumlah panggilan menjadi imam semakin hari semakin berkurang dengan rata-rata penurunan 3% per tahun. Tetapi yang menarik adalah jumlah pertambahan diakon awam memiliki tren positif karena bertambah dari tahun ke tahun. Nah, data ini bukan hanya data yang ada di tingkat nasional Indonesia ini, tetapi ini data seluruh dunia. Yang saya katakan ini adalah data seluruh dunia. Mengapa? Karena kami satu sistem kerja di dalam gereja Katolik, itu satu sistem kerja. Tidak ada orang yang bisa berbuat di luar dari satu garis komando ajaran, satu garis komando kerja. Mungkin detailnya berhubungan dengan
kontekstualisasi pastoral karena masing-masing tempat itu berbeda. Dari tren angka yang menurun, panggilan menjadi imam ini membuktikan bahwa gereja saat ini masih mengalami kesulitan untuk melayani kebutuhan umatnya secara kedalamnya. Sehingga isu kristenisasi dalam gereja Katolik adalah sebuah kesimpulan yang mengada-ada tanpa bukti. Para saudara, angka dan data ini tentu bisa dikoreksi. Tetapi dari sisi presentasi kurang lebih seperti itu. Dengan membuat kalkulasi berdasarkan data dan angka, saya sebagai imam Katolik ingin mengatakan bahwa karena roh yang sama membimbing gereja Katolik melewati gurun dan badai zaman dan tetap kokoh sampai hari ini. Karena gereja Katolik sadar bahwa di luar gereja Katolik juga ada kebenaran. Misi gereja Katolik saat ini bukanlah mencari dan membaptis yang sudah beragama, tetapi mencintai dan berbagi kasih dalam keanekaan suku, bahasa, dan budaya. Lalu alasan keempat, tuduhan kristenisasi di Indonesia adalah sebuah penghakiman yang melukai rasa keberagamaan. Karena itu pernyataan saya dalam kesempatan ini adalah pandangan pribadi sebagai imam Katolik yang tentunya merasa kecewa karena dituduh tanpa data dan bukti. Terakhir, saya mengatakan ini sebagai rasa cinta dan tanggung jawab pada gereja dan bangsa. Semboyan umat Katolik Indonesia itu sama, 100% Katolik, 100% Indonesia. Ab esse, ad posse. Dari ada menuju bisa, dari keadaan menjadi pengetahuan, dari data kita mengetahui siapa kita dan sejauh mana kekuatan kita, dari kata orang tahu kepada siapa kita percaya, dari perbuatan kita tahu roh apa yang menggerakkan kita, atau dari buah-buah kita bisa tahu kita sedang digerakkan oleh roh yang mana. Dari dosa kita bertobat, pada doa kita berserah. Yo te amo, Dios te bendiga. Tuhan memberkati.